Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran ke-10, Kelemah Lembutan dalam Cawan Lebur. Selasa, 30 Agustus. Mengasihi mereka yang menyakiti kita. Seseorang pernah berkata, mengasihi musuh kita bukan berarti kita harus mengasihi tanah tempat mutiara dikubur, melainkan itu berarti bahwa kita mengasihi mutiara yang terletak di dalam debu. Allah tidak mengasihi kita karena kita pada dasarnya dapat dikasihi, tetapi kita menjadi layak dikasihi karena Dia mengasihi kita. Ketika Anda melihat musuh Anda, apakah yang biasanya Anda lihat? Mutiara atau kotoran di sekitarnya? Bacalah Matius 5 ayat 43-48. Yesus memanggil kita untuk mengasihi dan berdoa bagi musuh-musuh kita. Teladan apakah dari alam yang Yesus berikan kepada kita di sana yang membantu kita memahami mengapa kita harus mengasihi musuh kita? Apakah gunanya Dia mengajari kita? Dalam Matius 5 ayat 45, Yesus menggunakan teladan Bapanya di surga untuk mengilustrasikan bagaimana kita harus memperlakukan mereka yang menyakiti kita, yang mungkin menempatkan kita di tempat yang paling buruk. Yesus berkata bahwa Bapanya mengirimkan berkat hujan, baik kepada orang yang benar maupun yang tidak benar. Jika Allah bahkan memberikan hujan kepada orang yang tidak benar, Yesus tidak mencoba untuk mengatakan bahwa kita harus selalu memiliki perasaan hangat dan tidak jelas kepada semua orang yang menyebabkan masalah bagi kita. Meskipun ini juga mungkin terjadi. Pada dasarnya, kasih untuk musuh kita tidak dimaksudkan sebagai perasaan yang kita miliki terhadap mereka, tetapi tindakan spesifik terhadap mereka yang mengungkapkan perhatian dan pertimbangan. Yesus mengakhiri perikop ini dengan sebuah ayat yang sering menimbulkan banyak perdebatan. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tetapi maknanya sangat jelas dalam konteksnya. Orang-orang yang ingin menjadi sempurna sama seperti Allah itu sempurna, harus menunjukkan kasih kepada musuh-musuh mereka sebagaimana Allah menunjukkan kasih kepada musuh-musuhnya. Menjadi sempurna di mata Allah berarti mengasihi musuh, dan untuk melakukan hal ini dibutuhkan kelemah lembutan hati yang hanya bisa diberikan oleh Allah. Dengan mengingat definisi kita tentang kelemah lembutan, menahan luka dengan kesabaran dan tanpa dendam, buatlah daftar perubahan yang harus Anda buat untuk mengizinkan Tuhan memberi Anda jenis kelemah lembutan hati yang akan membantu Anda memiliki sikap yang benar terhadap musuh. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-44, di sana dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita mampu mengasihi musuh kita dan dapat berdoa bagi mereka yang telah menyakiti kita? Apabila ada orang yang bersikap baik kepada kita, maka kita harus memperlakukannya dengan baik. Sedangkan orang yang berbuat jahat dan menganiaya kita, patut kita benci dan kita musuhi. Inilah sikap yang sebagian besar manusia lakukan. Bahkan sekarang ada banyak orang yang bertindak semena-mena terhadap orang lain. Contohnya, kita melakukan hal yang baik bagi orang lain, tetapi apa balasannya? Mereka justru membenci dan tidak mengasihi kita. Ada banyak orang yang kuat menekan orang yang lemah. Ada banyak orang yang kaya menindas orang yang miskin. Ada banyak orang yang berpengaruh tidak memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Dan ada contoh, ada seseorang yang mungkin memiliki prinsip yang berbeda dengan prinsip dari orang lain. Maka orang yang memiliki prinsip yang berbeda ini, dia akan diserang, dia akan dianiaya, dia akan diintimidasi, bahkan keselamatan nyawanya akan terancam. Kalau kita melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayat 43-48, kita akan melihat prinsip kekristenan yang sesungguhnya. Firman Tuhan memerintahkan saudara dan saya untuk mengasihi, bukan hanya mengasihi teman, sahabat kita, tetapi justru kita harus mengasihi musuh kita. Di dalam ayat 46-47 di dalam Matius pasal 5, di sana dikatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada berbuat demikian?
Dengan kata lain, Allah menginginkan supaya kita mengasihi bukan hanya sesama kita yang mengasihi kita, tetapi juga musuh-musuh kita. Yesus ketika ia hidup di dunia ini, ia memberikan teladan yang luar biasa mengenai mengasihi musuh. Ia sanggup untuk berbuat kebaikan kepada musuh-musuhnya. Bahkan ketika ia diejek, ketika ia diludahi, dimusuhi, dianiaya, hendak dilempari dengan batu, bahkan ia mati sampai mati di kayu salib, ia memberikan teladan kepada kita untuk mengasihi dan memaafkan kesalahan. Dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi sebaliknya dia mengajarkan dan mempraktekkan untuk mengampuni setiap kesalahan. Kita sebagai umat Allah, mari kita mengasihi satu dengan yang lain, dan mari kita belajar untuk mengasihi musuh-musuh kita dan memberikan pengampunan kepada mereka. Karena Matius 5:48 mengatakan, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dalam konteks ini kita harus sempurna dalam arti kita harus mengasihi. Mengasihi bukan hanya sesama kita, tetapi kita harus mampu mengasihi dan mengampuni musuh-musuh kita. Karena mengasihi musuh kita adalah bentuk dari penyangkalan diri. Mari kita mengasihi, mengampuni, dan melupakan setiap kesalahan-kesalahan, karena kita adalah umat Allah. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami saling mengasihi satu dengan yang lain, lebih khusus lagi mengasihi dan mengampuni musuh-musuh kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.